Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari masing-masing kita mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadah pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beribadah. Biarlah setiap kita, baik yang hadir secara tatap muka di tempat sini ataupun yang beribadah secara online, setiap kita dapat menikmati ibadah dan dapat mengalami sukacita dari Tuhan. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang menggambarkan mengenai kebaikan daripada Tuhan kita. Kita bersyukur untuk kasih dan juga pertolongan yang begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita memuji Bapa, Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih. Ini dengan lebih sungguh-sungguh dan sepenuh hati kita menyatakan syukur kita atas kebaikan yang Tuhan berikan. Aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan sepenuh hati kita nyatakan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika kita datang ke hadapan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita datang dengan rasa syukur, rasa sukacita yang besar, karena kita tahu kita datang kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Dan karena kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini didasarkan kepada iman dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, kehidupan kita sebagai umat percaya memang tidak lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Mungkin bisa berupa sakit penyakit, kesulitan di dalam ekonomi, ataupun di dalam masalah keluarga, dan kesulitan-kesulitan yang lain. Memang kita harus akui, kadang kesulitan itu disebabkan karena kesalahan kita ataupun karena dosa kita sendiri. Tapi ada juga karena merupakan cara Tuhan untuk memproses setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, entah apapun yang menjadi latar belakang kesulitan yang kita alami, ada satu hal yang harus selalu kita yakini, yaitu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia bukan sekedar Allah yang mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, tapi Dia juga adalah Allah yang mau senantiasa ada bersama dengan kita menghadapi berbagai kesulitan hidup kita. Seperti firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 yang mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu merupakan janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, ketika kita memasuki doa pengakuan dosa, mari kita datang, kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Dan setiap kita yang sedang berada dalam kesulitan, mungkin letih, lesu, kecewa, putus asa, dan lain sebagainya, kita juga boleh datang kepada Tuhan kita, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari untuk doa pengakuan dosa ini kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Yang letih, datanglah padanya. Datang
Yang kecewa hatinya, mohonlah padanya. Yang berpaling darinya, cepat pulanglah. Yang kecewa hatinya, mohon padanya. Yang berpaling darinya, cepat pulanglah. Yang congkak bertobatlah di hadapannya. Yang berdosa sesalah, diampuninya. Oh Tuhanku, Oh Tuhanku, berikan rahmat-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Iya Bapa, Bapa yang kasih, Bapa yang senantiasa mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dengan menundukkan kepala kami sebagai tanda merendahkan diri dan menyesali segala dosa-dosa kami. Tuhan, seringkali mungkin di dalam kesulitan yang kami hadapi, kami justru mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Kami justru merasa Tuhan itu tidak baik, tidak mengasihi kami. Kami merasa Tuhan seperti jauh daripada kami. Ini membuat kami kecewa kepada Engkau ya Tuhan. Atau mungkin ketika kehidupan kami berjalan dengan baik, kehidupan kami berjalan dengan normal, ya kami juga meninggalkan Tuhan. Karena kami berpikir segala sesuatu berjalan dengan baik itu karena kemampuan kami, karena kehebatan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami menganggap diri kami merupakan pusat daripada segala sesuatu. Ampuni kami Tuhan, jikalau hidup kami, ambisi-ambisi kami bukan berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada diri dan kesenangan kami. Oh Tuhan, kami datang memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebab sesungguhnya barangkali ketika kami menghadapi kesulitan, justru pada saat itulah kami boleh merasakan kekuatan dan kami boleh merasakan sandaran Tuhan yang mengasihi kami. Di masa-masa hidup kami berjalan dengan baik, justru seharusnya kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami boleh melihat berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Ampuni Tuhan, jikalau kami mengabaikan Tuhan di dalam segala kondisi kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab firman-Mu meneguhkan, mengingatkan kami bahwa ketika kami datang dengan merendahkan diri, datang dengan tulus, maka Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan, yang mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong kami, Roh-Mu yang kudus yang terus senantiasa memimpin kami di dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, sehingga kami menjadikan Engkau sebagai fokus dari segala kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berita anugerah pada kesempatan pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik. 2 Tawarik 30 ayat 9b, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah-Mu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Amin.
Ya, kita sungguh bersyukur ya untuk berita anugerah yang sudah disampaikan, yang dapat memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan sendiri berkata bahwa Dia tidak akan memalingkan wajahnya dari kita, asal kita mau datang kembali padanya. Mari kita meresponi berita anugerah pada pagi hari ini. Kita menyanyikan, terus ingin memuji dan meninggikan akan rahmat Tuhan kita yang indah. Rahmat Yesus yang indah. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianmu. Dosaku ditebusnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkan, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Bait yang kedua. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, sandarkan kuasa-Nya, ku jadi miliknya. Ku disimpan tangannya, dan yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, puji. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan ya, Tuhan kita itu memang sangat luar biasa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Mengerti Bu Lolo. Kita doakan supaya firman Tuhan, firman yang hidup itu boleh selalu ada, mengalir di dalam kehidupan setiap kita, mengubah hidup kita dan menjadikan kita makin hari makin mengenal Dia. Kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian, ku siapkan hatiku Tuhan.
urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulangin pujian ini dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan setengah suara firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah seperti pujian yang kami boleh nyanyikan bersama-sama, itu merupakan wujud dari hati dan keinginan kami, bahwa kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menolong kami, fokus kami, konsentrasi kami, biarlah selama beberapa waktu ke depan hanya ditujukan kepada firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu yang penuh kelemahan keterbatasan. Engkau layakkan, mampukan, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas kepada setiap kami. Dan Tuhan yang akan menolong kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami hari demi hari. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kami berdoa dan siap mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Markus 10 ayat yang ke-35 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu akronim yang dulu sempat populer atau viral. Akronim itu SALVOK, istilahnya SALVOK begitu ya.
Nah, SALFOK ini merupakan akronim atau singkatan dari salah fokus, atau kadang-kadang disebut juga dengan GALFOK, gagal fokus. Gagal fokus atau kata ini mengungkapkan keadaan seseorang yang perhatiannya teralihkan oleh sesuatu yang seharusnya tidak ia perhatikan. Kita akan melihat secuplik video Bapak Ibu. Dan saya akan kembali untuk mempertanyakan cintanya. Belas tahun saya nunggu kamu. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini nggak ada suaranya ya. Tapi video itu mengisahkan begini. Jadi si Cinta itu yang perempuan itu sudah menunggu Rangga. Yang Bapak Ibu yang mungkin mengikuti film seperti ini pasti sudah tahu ceritanya ya. Jadi Rangga itu pergi selama 14 tahun lamanya meninggalkan Cinta. Dan di bandara itu si Cinta itu mau ketemu si Rangga. Nah, sedemikian dramatisir begitu ya. Akhirnya dia mau berjumpa. Pas tadi dia sudah ngomong, udah dramatisir, udah serius. Ternyata orang yang dia ketemu, yang dia sapa itu ternyata bukan Rangga, tetapi orang lain. Nah, Bapak kasih Tuhan, tentu saja itu dilihat dan disaksikan banyak orang. Dia salah orang begitu, jadi bukan orang itu, harusnya orang lain. Ya bisa malu begitu ya Bapak yang kasih Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, itu terjadi karena apa? Ya di dalam iklan itu dikasih tahu bahwa karena dehidrasi. Karena dehidrasi seseorang menjadi salah fokus, salah perhatian, salah gagal fokus. Jadi dia sapa orang yang bukan seharusnya. Nah, Bapak kasih Tuhan, dalam kehidupan kita pun bisa mengalami salah fokus bukan? Ya kadang-kadang hal sederhana lah di rumah begitu ya. Ketika kita dari ruang tamu atau dari kamar mau ke dapur. Tadinya kita mau ambil sendok begitu. Tapi begitu sampai di dapur yang kita ambil mungkin piring. Atau ketika kita dari rumah mau belanja begitu ya, entah ke mall atau ke pasar. Tadinya kita udah siapkan di rumah kita mau belanja ini. Tetapi ketika sampai, tadinya katakanlah kita mau beli sepatu. Tapi ketika sampai di mall yang kita beli baju, Bapak yang kasih Tuhan. Itu terjadi karena salah fokus, gagal fokus, perhatian yang teralihkan. Bapak kasih Tuhan, ini bukan hanya terjadi di dalam keseharian kita. Di dalam kehidupan rohani juga kita bisa salah fokus. Kita yang seharusnya memberikan perhatian terhadap apa yang Allah kehendaki. Tetapi seringkali kita memberikan perhatian terhadap apa yang bukan Allah kehendaki. Nah, gagal fokus ini terjadi bukan karena kita mungkin kurang minum, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri kita. Ada ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini juga mengisahkan tentang salfoknya para murid-murid, salah fokusnya murid-murid. Nah, kalau kita melihat bahwa pada bagian firman Tuhan ini mengisahkan murid-murid dan Tuhan Yesus itu sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan bahwa Yakobus dan Yohanes itu datang kepada Tuhan Yesus.
Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka menyampaikan permohonan. Mereka meminta begitu ya kepada Tuhan Yesus supaya mereka berdua duduk dalam tahta kemuliaan Allah. Duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Nah, permohonan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan merupakan permohonan yang salah fokus. Sebab kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, khususnya di dalam Markus 10, ayat yang ke-32 sampai ke-34, di sana itu menceritakan juga tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang akan pergi ke Yerusalem. Nah, perjalanan ke Yerusalem kali ini adalah perjalanan yang tidak mudah bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa ketika ia berjalan menuju Yerusalem kali ini, ia akan menghadapi penderitaan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Semakin dekat Tuhan Yesus dengan Yerusalem, semakin besar pula, semakin dekat pula Tuhan Yesus akan menghadapi berbagai penderitaannya. Nah, Bapak kasih Tuhan, hal inilah yang kemudian Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu ketika mereka mau ke Yerusalem. Dia berkata begini, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, ia akan diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kita bisa merasakan bukan? Tuhan Yesus baru saja berbicara tentang apa? Berbicara tentang penderitaan yang hebat yang akan dia hadapi. Tetapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu dianggap sepi oleh murid-muridnya. Padahal sudah 3 kali. Dan ini ketiga kalinya Tuhan Yesus sampaikan bahwa ia akan menghadapi penderitaan yang hebat. Penderitaan yang luar biasa. Tetapi mereka 3 kali Tuhan Yesus sampaikan tentang penderitaannya. 3 kali pula mereka gagal memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Pada bagian ini sebenarnya kalau kita melihat, Tuhan Yesus menyampaikan lebih detail, lebih rinci penderitaan yang ia hadapi. Tapi demikian, sekalipun sudah dirinci, mereka gagal memahaminya. Padahal kalau kita melihat Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus bersama Yohanes, Yakobus, dan murid-murid lainnya sudah 3 tahun bersama-sama. Mereka sudah tentu mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan berbagai kuasa-kuasa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka memahami apa yang menjadi rencana dan rancangan yang akan Tuhan Yesus alami. Tetapi tampaknya mereka gagal untuk memahami apa yang menjadi apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu terjadi karena mereka punya agenda. Mereka punya ambisi bagi dirinya sendiri. Agenda dan ambisi itulah yang membuat mereka salah fokus. Mereka sedang membayangkan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan. Mereka sedang membayangkan sebuah kerajaan duniawi yang didirikan dan dijalankan menurut norma-norma manusia. Mereka salah menafsirkan arti Yesus menjadi Mesias. Mereka menganggap bahwa ketika Yesus menjadi raja, maka mereka sebagai circle atau orang-orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan kuasa. Mereka akan mendapatkan hak-hak istimewa. Mereka akan mendapatkan privilege ketika bersama-sama
dengan Tuhan Yesus. Mereka akan melihat dirinya akan menjadi elit. Mereka membayangkan ketika Tuhan Yesus menjadi raja secara politis, mereka akan mendapatkan kue kekuasaan. Nah, Bapak kasih Tuhan, hal ini menjadi refleksi juga bagi kita. Khususnya masa-masa prapaskah seperti ini, Bapak kasih Tuhan. Mari kita memeriksa begitu ya, relasi kita dengan Tuhan selama ini. Apakah kita sudah betul-betul terfokus, terkonsentrasi kepada Tuhan? Jangan-jangan kita salfok atau salah fokus. Apakah selama ini kehidupan doa-doa kita adalah fokusnya untuk kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan dalam kehidupan doa-doa kita itu kita punya agenda, kita punya ambisi sendiri. Pelayanan-pelayanan kita di hadapan Tuhan, apakah itu untuk diri kita atau untuk Tuhan? Ketika kita beribadah, ketika kita memberikan persembahan, apakah itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kebaikan dan kemurahan-Nya kepada kita? Atau itu merupakan tindakan yang kita lakukan supaya Tuhan lebih memberkati kita lagi? Nah, kasih Tuhan, mari kita mengoreksi dalam kehidupan kita. Jikalau kita sudah salfok, mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh murid tersebut atau Yohanes dan Yakobus, Tuhan Yesus ternyata tidak marah, Bapak kasih Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengarahkan Yohanes untuk memahami apa yang mereka minta. Tuhan Yesus berkata kepada mereka begini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Tuhan Yesus mau menyadarkan kepada mereka arti berada di kanan dan di kiri Tuhan Yesus. Bagi Yohanes dan Yakobus, mereka mungkin berpikiran berada di kanan dan di kiri Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang terkemuka, orang yang paling utama, dan mereka akan menerima berbagai privilege. Mereka menjadi pejabat atau orang-orang yang punya kekuasaan. Tetapi tidak, bagi Tuhan Yesus, berada di kanan dan kiri Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang paling siap untuk menderita. Berada di kanan dan di kiri Tuhan Yesus adalah berada dalam posisi paling siap untuk menghadapi salib, menghadapi penderitaan. Tetapi mungkin mereka beranggapan begitu ya. Ketika Tuhan Yesus, apakah mereka bisa begitu? Mereka berkata, kami dapat. Nah, jawaban Yakobus ini mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan melakukan upaya-upaya militer untuk mengalahkan kerajaan Romawi dan mereka akan menghadapi sedikit penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbicara seperti itu. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Sehingga Tuhan Yesus menjawab Yakobus dan Yohanes, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Ini bukan berbicara tentang bahwa Tuhan Yesus akan kemudian menjadi raja secara politis. Tetapi ini menunjukkan bahwa murid-muridnya pun, Yakobus dan Yohanes ini, nanti pun akan menghadapi penderitaan yang dialami seperti dialami Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah selanjutnya Bapak yang kasih Tuhan, bukankah Yakobus juga mati, dibunuh? Khususnya kalau baca kisah para Rasul 12. Dan Yohanes juga menghadapi penderitaan dan dibuang. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan begitu ya. Tuhan Yesus tidak menjelaskan apakah mereka nanti akan ada di sebelah kanan dan kiri. Tetapi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, bahwa mereka akan menghadapi penderitaan. Berada di kanan kiri Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tetapi yang pasti adalah menghadapi penderitaan. Nah, menariknya Bapak yang kasih Tuhan, setelah murid-murid yang lain juga mendengar bahwa Yakobus dan Yohanes mengatakan seperti itu kepada Tuhan Yesus, mereka marah. Tetapi menariknya kemarahan mereka
bukanlah kemarahan karena Yakobus dan Yohanes ini tidak peka begitu ya akan penderitaan dan kematian yang akan dialami Tuhan Yesus. Mereka marah karena Yakobus dan Yohanes itu mendahului mereka. Karena mereka pun mau menjadi orang yang punya jabatan politis nantinya. Mereka menginginkan apa yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka menginginkan posisi tersebut juga. Nah, baik kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat murid-murid memperebutkan berada di kanan dan di kiri Tuhan Yesus, sekali lagi kita lihat bagaimana Tuhan menuntun mereka, bagaimana Tuhan mengarahkan ambisi mereka itu ke tempat yang tepat. Tuhan Yesus mengatakan begini kepada mereka, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, pada bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengkontraskan antara kepemimpinan dunia ini dan kepemimpinan rohani. Di dunia ini para pemimpin mungkin begitu banyak privilege yang diterima. Mereka memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu sering dikali dia pakai untuk supaya dirinya dihargai, disegani orang lain. Pemimpin dunia ini seringkali menuntut untuk dilayani. Kuasa yang dia miliki seringkali digunakan untuk apa? Menindas orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak heran kemudian Bapak yang kasih Tuhan, banyak orang ingin menjadi pemimpin. Mereka berebut kursi-kursi kekuasaan dengan berbagai cara. Karena mereka melihat bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah kenikmatan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa seorang yang hidup dalam kerajaan Allah, seorang yang menjadi murid Tuhan, tidaklah demikian. Kebesaran dan keutamaan yang sejati tidaklah berbicara tentang kekuasaan, tidaklah berbicara tentang keistimewaan, tidaklah berbicara tentang privilege, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa nilai kerajaan berbeda dengan dunia ini. Seorang yang ingin menjadi besar, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ia harus menjadi pelayan atau diakonos. Seorang pelayan adalah seorang pembantu. Suatu posisi yang tidak menyenangkan, suatu posisi yang seringkali tidak diinginkan oleh orang-orang dunia ini. Seorang pelayan adalah seorang yang menjalankan perintah Tuhannya. Bahkan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, seorang yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Hamba atau doulos, atau lebih tegas lagi budak. Itu menunjukkan seorang budak itu adalah seorang yang mengabdikan dirinya kepada tuannya, yang menyerahkan seluruh keberadaannya kepada tuannya yang telah menebus dia. Maka hamba hanya dapat melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kebesaran dan keutamaan yang sejati tidak berbicara tentang power, tentang kekuasaan. Tetapi kebesaran dan keutamaan yang sejati berbicara tentang melayani, tentang menjadi pelayan, tentang menjadi seorang hamba, tentang menjadi seorang yang bergantung penuh kepada Tuhan sang milik kepunyaannya. Kalau kita melihat lagi Bapak kasih Tuhan, di ayat yang selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai teladan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia pun datang ke dunia ini bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kalau kita membaca Bapak kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes 13 ayat 17 dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi ini berbicara Tuhan Yesus sedang mencuci atau membersihkan kaki murid-muridnya. Tindakan itu sebenarnya tindakan yang seringkali dilakukan oleh seorang budak, seorang dulos. Dan Tuhan Yesus mau menjadi dulos, mencuci kaki para murid-muridnya. Bahkan kalau kita baca lagi Bapak kasih Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat 7-8, bukankah di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang dulos yang menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, jikalau Tuhan Yesus saja mau menjadi dulos, mau menjadi hamba, mau menjadi melayani, bukankah seharusnya kita sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, kita juga mau melayani Tuhan, mau melayani Dia di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, suatu kali ada satu di sebuah jalan ada satu batang kayu begitu ya, entah roboh. Batang kayu itu kemudian menghalangi jalan. Kemudian ada satu kelompok orang, tampaknya mereka dari militer begitu ya. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka mau memindahkan kayu tersebut. Nah, kemudian mereka berusaha memindahkannya, mengangkat, mendorongnya, tetapi tidak bisa. Mereka butuh tenaga satu lagi. Dan ternyata di sana ada satu orang yang berteriak gitu. Ayo, pindahkan, ayo lebih semangat lagi, kuat lagi begitu ya. Tetapi ia tidak membantu, ia berteriak-teriak saja. Nah, kemudian ada seorang lagi datang naik kuda begitu ya. Ketika dia melihat jalan tersebut, dia terkejut begitu ya. Mengapa orang itu tidak turun membantu? Dan ketika ditanya kepada dia, "Hai Pak, kenapa enggak turun bantu mereka?" Kemudian orang itu berkata, "Saya ini kopral. Saya adalah pemimpin mereka." Kopral itu tugasnya apa? Kopral itu tugasnya memberikan perintah, bukan ikut berbagian dalam situ. Nah, mendengar jawaban itu, sang orang yang kebetulan lewat itu, ia turun dari kudanya, kemudian ia bantu prajurit itu memindahkan pohon itu dan akhirnya berhasil. Nah, setelah selesai membantu para prajurit itu, dengan terang orang itu datang kepada si kopral itu dan berkata begini, "Lain kali kalau anak buah Anda kesulitan, panggil seorang panglima." Nah, dengan ketenangan yang amat sederhana, sangat berwibawa, ia kembali naik ke kudanya dan pergi. Ternyata orang itu, yang datang itu, yang membantu itu adalah panglima. Dan dia adalah bernama George Washington, sang jenderal atau sang panglima mereka. Nah, Bapak kasih Tuhan, seringkali mungkin banyak orang bersikap seperti sang kopral. Beranggapan saya ini pemimpin, saya ini adalah bagian perintah dan tidak mau turut berbagian dalam melayani. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba yang melayani. Hal ini bisa kita aplikasikan dalam berbagai ruang lingkup kehidupan kita. Ketika kita melayani di gereja kita juga mau digerakkan oleh Tuhan untuk ikut berbagian di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja.
Mungkin ada tempat-tempat tertentu Bapak yang kasih Tuhan, yang Tuhan panggil kita untuk mengambil bagian, untuk melayani Dia di gereja ini, sesuai dengan talenta dan kemampuan kita. Mari Bapak yang kasih Tuhan, kita memberikan diri kita untuk melayani Dia dengan mengambil bagian di dalam pelayanan yang tersedia mungkin di gereja-gereja kita sesuai dengan karunia kita. Ketika kita berada di rumah pun, kita juga tidak serta-merta menjadi hanya seorang pemimpin, tetapi di rumah kita juga melayani keluarga kita. Ketika kita berada di tempat pekerjaan kita pun juga mau memberikan yang terbaik, mau melayani, karena semua itu kita lakukan hanya dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau yang terus memimpin kami untuk meneladani Tuhan, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dimanapun posisi kami, entah itu di gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kami mau memuliakan Tuhan dengan melayani Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai fokus kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil mengerti Bu Lele. Kiranya firman Tuhan ini bukan sekedar kita dengar, tapi mari kita berusaha untuk menjalankan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk di dalam persembahan. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada siang hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama. 2, 3. Bersyukur senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah onsite pada siang hari ini, nanti persembahan dapat diberikan setelah ibadah selesai dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di pintu masuk sana. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang ibadah secara online, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA, nomornya sudah tertera di layar LCD atau di layar HP Bapak Ibu, ataupun dengan men-scan QRIS yang juga sudah terdapat di situ. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk mentransfer
bisa datang ke gereja pada setiap hari kerja jam 9 sampai setengah 3 sore, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau, karena Engkau sudah begitu baik kepada setiap kami. Engkau telah menjaga dan memelihara akan kehidupan kami, dan juga mencukupkan akan kebutuhan hidup kami. Saat ini kami datang, kami membawa persembahan kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami persembahkan masih jauh daripada sempurna dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan. Kami sadar kami tidak akan mungkin bisa membalas akan kasih anugerah Tuhan yang besar. Tapi kami belajar bagaimana dengan ketulusan hati kami, dengan kerelaan kami ingin selalu memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Baik persembahan berupa uang yang kami berikan pada hari ini, ataupun ketika kami mau mempersembahkan diri kami, melayani Tuhan melalui pelayanan kami kepada sesama kami, dan biarlah itu kami lakukan dengan satu motivasi yang benar, bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bisa melayani, sehingga apa yang kami persembahkan boleh berkenan kepada Engkau dan dapat memuliakan akan nama Engkau. Saat ini kami juga datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Banyak hal yang sudah kami lakukan yang menyakitkan hati Engkau. Karena seringkali mata kami hanya tertuju kepada diri kami sendiri. Tapi kami berdoa kepada Engkau, Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat dan perkasa, Allah yang sempurna dan tidak ada cacat celah, dan Allah yang mengatur kehidupan kami, sehingga kepada Engkaulah kami datang, karena Engkau adalah Allah yang sanggup untuk bekerja dengan cara-Mu yang terbaik melalui setiap seruan doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk rapat majelis yang akan kami adakan pada siang hari ini, setelah ibadah selesai. Kami berdoa untuk seluruh majelis yang ada. Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh dan tulus hati di dalam melayani Engkau, karena Tuhan yang telah memanggil dan memilih kami sebagai majelis, dan jadikan kami boleh menjadi teamwork yang solid, yang dapat menjalin kerjasama yang baik, untuk saling melengkapi, untuk menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga pelayanan kami sungguh boleh merupakan pelayanan yang dapat menghasilkan buah roh, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Juga kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus kepada setiap majelis di dalam setiap pembahasan materi rapat, dan juga keputusan-keputusan yang akan diambil, supaya itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu, untuk dapat mengembangkan dan memajukan gereja Tuhan di tempat sini, menjadikan gereja Tuhan, gereja yang dapat dipakai menjadi saksi Tuhan yang indah. Kami juga tak lupa berdoa untuk sekolah minggu gereja kami, di mana pada hari ini kami akan mulai ibadah onsite pada pukul 4 sore nanti. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memberikan cuaca yang baik yang dapat mendukung setiap anak-anak sekolah minggu untuk hadir. Dan kami juga menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu kami, mari ya Bapa, Kau berikan kepada mereka satu semangat, supaya dapat dengan antusias untuk bisa mengikuti ibadah onsite, di mana mereka dapat berelasi secara langsung dengan teman-teman sekolah minggu yang lain, karena setelah sekian lama beribadah secara online. Dan biarlah mereka dapat menjalin relasi yang baik di antara teman-teman mereka untuk saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap guru, mari ya Bapa, Tuhan pakai masing-masing guru sekolah minggu, supaya setiap guru sekolah minggu boleh menjadi seorang gembala yang baik bagi anak-anak sekolah minggu, yang bukan hanya sekedar mengajar firman Tuhan, tetapi memiliki hati yang penuh kasih dan perhatian kepada setiap anak sekolah minggu, membimbing dan mengarahkan mereka untuk makin dekat kepada Tuhan
mendoakan mereka juga supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh, makin hari makin dewasa di dalam Engkau. Mereka akan menjadi generasi penerus bagi gereja ini, bagi pekerjaan Tuhan sendiri. Bapa, saat ini kami juga teringat kepada jemaat kami yang sedang menderita sakit dan penyakit. Ada di antara jemaat kami yang menderita penyakit yang harus diobati secara berkepanjangan. Mungkin mereka merasa begitu capek, lelah menghadapi sakit penyakit mereka. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka, hiburlah mereka, supaya mereka tidak menjadi patah semangat, tapi mereka tahu bahwa Tuhan senantiasa tahu kondisi mereka. Tuhan sendiri yang akan menolong mereka sehingga damai dan sejahtera mereka dapat nikmati di tengah-tengah kelemahan fisik mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit berobat jalan ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan yang dialami oleh keluarga mereka menghadapi keluarga mereka yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa, mohon belas pengasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan sendiri memakai para dokter, para medis yang merawat, dapat memberikan hikmat kepada mereka dengan memberikan terapi yang tepat bagi kesembuhan para pasien ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk seluruh obat-obatan yang dipakai, makanan, minuman yang mereka konsumsi, itu merupakan alat yang Tuhan juga pakai untuk memulihkan akan kondisi mereka. Biarlah seluruh keluarga mereka tetap berharap dan bergantung kepada Engkau dan percaya Tuhan Allah mengasihi mereka dan Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan yang terbaik untuk pemulihan kesehatan para jemaat kami yang sakit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh berdoa dan berserah kepada Engkau. Tuhan Allah kami, Allah yang berkuasa. Tapi Engkau juga adalah Allah yang mengasihi kami dan tahu kebutuhan kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang jemaat berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan Allah kita, Allah Tritunggal, sumber segala berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang berfokus hanya kepada kemuliaan Tuhan saja. Dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
dipersilakan duduk. Doa teduh. Amin. Sapaan Gembala. Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang mengucap syukur kita bisa beribadah, biarlah kiranya melalui ibadah kita boleh terus menolong kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya Bapak yang kasih Tuhan, seperti yang tadi didoakan, hari ini ada rapat majelis setelah ibadah selesai. Untuk itu kami mohon dukungan doa jemaat, sehingga setiap keputusan-keputusan dihasilkan terus boleh memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga supaya tim hamba Tuhan majelis menjadi tim yang solid, saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Dan juga seperti yang didoakan tadi juga Bapak yang kasih Tuhan, hari ini perdana ibadah sekolah minggu akan dimulai secara tatap muka. Akan dimulai pada pukul 16 sore ini. Untuk itu kami mendorong Bapak Ibu untuk membawa entah itu anak ataupun cucunya untuk beribadah sekolah minggu di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah atau HUT Usinda akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 pukul 5 sore. Temanya bersyukur atas kebaikan Tuhan, pembicara Bapak Penatua Sunario Halim. Kami mengundang seluruh jemaat komisi Usinda untuk menghadirinya. Kemudian Bapak kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat tadi di depan ada amplop seperti ini. Ini merupakan amplop untuk renovasi plafon gereja kita. Mari kita mendukung renovasi plafon gereja kita, baik itu dengan mendukung dalam doa maupun juga memberikan persembahan. Persembahan dan dapat dilakukan dengan mengambil amplop ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung atau juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui janji iman. Dan di dalam amplop ini nanti ada juga catatan janji iman yang akan diberikan. Persembahan juga dapat dilakukan dengan transfer ke rekening gereja dan diharap bisa mengirimkan bukti kepada bendahara gereja. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, rangkaian peringatan ibadah Jumat Agung dan Paskah akan dilaksanakan doa, hening, dan puasa. Bapak kasih Tuhan, dalam rangka memperingati penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka dalam rangkaian peringatan ibadah Jumat Agung dan Paskah kita akan melaksanakan puasa bersama-sama di rumah dari hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 11 sampai 14 April. Nah, tujuan dari puasa ini adalah untuk merendahkan diri dan merenungkan kasih Allah yang begitu limpah melalui penderitaan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, puasa dapat dilaksanakan mulai pukul 6 pagi pada hari itu sampai dengan pukul 6 sore. Tetapi Bapak kasih Tuhan, ini atau kita bisa mulai pukul 6 pagi sampai sekuatnya kita. Kalau misalnya kuatnya sampai jam 1, ya silakan berbuka juga di jam 1 siang. Jadi sekuatnya saja, tidak perlu untuk dipaksakan, sesuai dengan kondisi fisik dan kesehatan kita. Puasa, kemudian Bapak kasih Tuhan, doa hening akan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 18.30 dan kemudian juga akan dilaksanakan pada hari Sabtunya setelah ada Jumat Agung, sebelum Paskah ada Sabtu hening gitu ya. Itu juga dilaksanakan pukul 18.30. Kemudian Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022 dilaksanakan pukul 18 WIB dengan pembicara Pendeta Yohanes Yang. Begitu juga dengan Paskah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2021, waktunya pukul 9.30 WIB.
pembicaranya juga dengan Pendeta Yohanes yang ya demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya persilakan untuk tim multimedia menampilkan warta jemaat yang selanjutnya.